Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui, pembelajaran kooperatif di sini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus kepada penggunaan kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar, dalam mencapai tujuan belajar bersama. Nah, pendekatan pembelajaran di sini memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan temannya dalam tugas-tugas yang terstruktur. Ini pendapat Anitali tahun 1995. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah pembelajaran kooperatif yang dimodifikasi. Apa maksudnya? Jadi pembelajaran kooperatif yang dimodifikasi di sini adalah pembelajaran kooperatif yang sintaksnya dimodifikasi atau beberapa bagian dari suatu langkahnya yang bertujuan untuk memperbaiki agar sintaks tersebut menjadi ada. Tadinya sintaksnya tidak ada, kita buat menjadi ada. Tujuannya apa? Agar metode pembelajaran ini menjadi lebih sempurna dalam membantu siswa belajar. Jadi dalam hal ini, kita buat perubahan sintaksnya itu secara rasional. Secara teori rasional ya, ada teorinya, maupun dari sisi empiris agar tujuannya menjadi lebih baik. Nah, dalam hal ini, yang kita fokuskan adalah metode pembelajaran Jigsaw. Nah, Jigsaw ini sendiri adalah metode pembelajaran kooperatif di mana siswa ini ditempatkan ke dalam tim yang beranggotakan 4-5 orang. Atau biasanya juga ada yang membuatnya menjadi 6 kelompok. Nah, ini bergantung dari jumlah siswa dalam satu kelas. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Siswa ini dikelompokkan, kalau dalam hal ini saya membuatnya menjadi satu kelompok itu 5 orang. Ada siswa A, B, C, D, dan juga E. Nah, nantinya siswa yang kita kelompokkan secara heterogen ini, dalam masing-masing satu kelompok ada 5 orang, disebut sebagai kelompok asal. Yang kemudian nantinya, karena ada 5 siswa tadi ya, kita anggap siswanya itu siswa A, B, C, D, dan juga E. Nah, masing-masing siswa ini kita anggap siswa A ahli dalam keahliannya A, kemudian siswa B ahlinya B, dan seterusnya. Nah, siswa A ini kita kelompokkan menjadi satu, kemudian siswa yang B kita kelompokkan menjadi satu, dan seterusnya. Nantinya siswa A, siswa B, dan sampai siswa E kita sebut dengan kelompok ahli. Nah, berikutnya ini kita bahas mengenai langkah-langkahnya dari Jigsaw. Yang pertama, kelas dibagi menjadi beberapa tim tadi ya, yang anggotanya 4-5 orang secara heterogen. Tujuannya agar siswa ini saling berbagi dalam teman sekelompoknya. Jangan teman yang sesama pandai dikelompokkan menjadi satu dan sesama yang kurang dikelompokkan menjadi satu. Nantinya akan kita kesulitan. Kedepannya akan lebih kesulitan. Maka buat kelompok yang lebih heterogen. Nah, langkah yang kedua, bahan akademik disajikan kepada siswa dalam bentuk teks. Jadi gurunya harus menyiapkan print out dari materi. Biasanya diubah menjadi bentuk LKS, kemudian di print dan dibagikan kepada tiap siswa. Nah, setiap anggota siswa ini bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian dari bahan akademik. Kalau dalam satu kelompok ada 5 orang, maka ada 5 bagian materi yang harus dibagikan kepada siswa. Jadi masing-masing siswa dalam satu kelompok memiliki bagian yang berbeda dari siswa lainnya dalam kelompok tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, para siswa dari beberapa tim yang berbeda memiliki tanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian akademik yang sama. Maksudnya apa? Seperti yang saya bilang tadi, siswa A dari kelompok pertama, siswa A dari kelompok kedua, dari kelompok ketiga, sampai kelompok terakhir berkumpul menjadi satu. Nah, siswa ini nantinya akan disebut sebagai tim ahli. Nah, atau sebagian besar orang menyebutnya sebagai kelompok pakar yang sudah expert ya, atau lebih umum juga disebut kelompok ahli juga boleh. Nah, dalam hal ini, siswa yang berada dalam kelompok pakar atau kelompok ahli setelah berdiskusi, setelah selesai mempelajari materi, masing-masing mereka kembali ke dalam kelompoknya. Nah, tujuannya apa? Untuk mengajarkan kepada kelompoknya, kepada anggotanya, mengenai materi yang sudah dipelajari. Nah, karena ada 5 orang tadi ya, kita buat secara bergilir. Siswa A
menyampaikan materi yang sudah dipelajarinya, selesai, kemudian bergantian dengan siswa B, B-nya selesai, bergantian dengan siswa C, dan seterusnya. Setelah diadakan pertemuan dalam diskusi kelompok tadi ya, para siswa dievaluasi secara individual mengenai bahan yang telah dipelajari. Jadi, setelah masing-masing orang menjelaskan materinya, kemudian gurunya memberikan tes atau evaluasi individu. Dan yang terakhir, pemberian skor dan penghargaan kelompok. Nah, penghargaan kelompok ini berdasarkan nilai dari individu. Setelah tadi gurunya memberikan tes individu ya, kemudian dinilai, kemudian dijumlahkan skornya. Nah, skor tertinggi akan memperoleh penghargaan kelompok yang tertinggi. Berikutnya, akan kita bahas mengenai jigsaw modifikasi. Nah, kenapa sih sebenarnya kok jigsaw ini perlu dimodifikasi? Ada beberapa alasan, jadi dalam hal ini akan saya jelaskan alasannya yaitu penentuan ahli, tadi kan ada kelompok ahli ya. Nah, penentuan ahli ini biasanya kurang tepat. Kenapa? Misalnya nih, ada mahasiswa yang kurang mampu pada topik A. Siswanya ini nggak bisa gitu membahas tentang materi A. Tapi ternyata karena dipilihnya secara acak tadi ya, siswa ini kebetulan mendapatkan materi A. Sehingga pada saat diskusi di kelompok ahli, dia kurang optimal, dia kurang memahami. Dan berikutnya, kekurangan yang berikutnya karena dia dalam kelompok ahli tadi kurang memahami, pada saat dia kembali ke kelompok asal, maka dia kurang bisa menjelaskan. Kenapa? Karena memang penguasaannya kurang. Nah, ini menyebabkan pemahaman dari siswa dalam kelompoknya itu menjadi berkurang. Jadi dalam satu kelompok, kalau ada satu orang yang nggak paham, teman sekelompoknya nggak akan paham semua. Nah, ini adalah salah satu kelemahannya. Maka dalam hal ini, kita memberikan solusi dalam modifikasi. Apa itu? Tujuannya agar penentuan ahlinya lebih tepat ya tentunya. Maka cara modifikasinya adalah sebelum langkah 2, tadi kan langkah 2 kita menunjuk seseorang yang expert di bidangnya ya, ada ahli A, ada B, C, dan seterusnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam langkah 2, perlu dilakukan tes penempatan untuk pembagian sebagai ahli. Jadi, tes ini dilakukan dalam bentuk pretest ya, dalam bentuk pretest untuk materi ahli. Tujuannya apa? Kita mendapatkan orang yang benar-benar tepat dalam menguasai materi, sehingga ketika mempelajari materi dia akan lebih maksimal, dan ketika menjelaskan ke dalam kelompoknya juga akan lebih maksimal. Nah, sebelum kegiatan kelompok ahli ini berakhir, dilakukan tes untuk memastikan kesiapan masing-masing ahli. Jadi ada 2 kali tes tambahan. Pertama tadi, sebelum dibagi ke dalam kelompok ahli. Yang kedua, setelah siswa bergabung ke dalam kelompok ahli, siswa berdiskusi, kemudian diberikan tes lagi. Tujuannya memastikan kesiapan siswa ini agar bisa mengajarkan materi dengan baik ke dalam teman-teman di kelompoknya. Nah, yang berikutnya, karena tadi kita perlu menambahkan 2 langkah ya, maka dalam jigsaw modifikasi ada tambahan langkah, yaitu langkah masuk ke dalam langkah kedua. Tadi kan langkah yang pertama, kita membagi siswa ke dalam kelompok 4-5 orang ya. Maka langkah yang kedua perlu kita tambahkan, yaitu pretest untuk penempatan ahli. Langkah yang ketiga adalah langkah yang kedua dari materi yang sebelumnya, yaitu bahan akademik disiapkan guru dan kemudian dibagikan kepada tiap orang yang akan menjadi kelompok ahli. Dan kemudian yang keempat, langkah yang keempat, para anggota dari beberapa tim berbeda bertanggung jawab mempelajari materi dalam kelompok ahli ya. Setelah berdiskusi, tambahan dari langkahnya ini atau jigsaw modifikasinya ini adalah sebelum diskusinya diakhiri, sebelum siswa kembali ke dalam kelompoknya masing-masing, siswa diberikan post-test untuk menguji apakah siswa sudah memahami materi, sudah siap terhadap tugas berdiskusinya atau belum. Berikutnya, dalam jigsaw modifikasi, langkah yang kelima yaitu siswa yang berada dalam kelompok ahli kembali ke dalam kelompoknya semula. Tujuannya apa? Agar siswa bisa menjelaskan ke dalam teman-teman dalam kelompoknya tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Berikutnya, setelah diadakan pertemuan atau diskusi dalam kelompok, guru memberikan tes secara individual. Dan terakhir, pemberian skor dan penghargaan kelompok. Karena tadi ada tambahan 2 langkah,
maka total dari langkah jigsaw ini ada 7 langkah. Berikutnya, dalam hal ini kita sudah mempelajari tadi ada tambahan langkah ya, maka kelebihan dan kekurangan sudah bisa kita ketahui. Dari metode pembelajaran jigsaw termodifikasi ini, kelebihannya adalah kita bisa lebih memaksimalkan siswa dalam memahami materi, sehingga kedepannya baik pemahaman individual ataupun pemahaman kelompok itu akan lebih meningkat. Karena tadi kalau siswa dalam kelompok ahli itu lebih maksimal dalam belajar, lebih maksimal dalam mempelajari materi, lebih maksimal dalam memahaminya juga, maka harapannya ketika siswa dalam kelompok pakar ini kembali ke dalam kelompoknya, menjelaskan kepada teman-teman kelompoknya, maka akan lebih maksimal teman-temannya dalam memahami materi. Dalam hal ini, hasil tes yang terakhir bisa dilihat, karena tadi di akhir pembelajaran gurunya memberikan tes secara individual ya, maka bisa dipastikan bahwa siswa yang diberikan pembelajaran jigsaw termodifikasi akan memiliki skor yang lebih meningkat dibanding hanya diberikan pembelajaran dengan jigsaw yang biasa. Nah, terima kasih kepada para siswa sudah mempelajari materi hari ini dari saya, materi tentang metode pembelajaran kooperatif termodifikasi. Selamat belajar, dan saya harapkan kita ke depannya bisa lebih banyak berdiskusi ya. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran dengan baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.